Kalian pernah kebayang gak sih, kalau ternyata anak kalian itu adalah reinkarnasi dari nenek kalian? Jadi, reinkarnasi itu adalah kepercayaan bahwa jiwa atau roh seseorang gak hilang setelah kemetongan, melainkan berpindah ke tubuh baru, lahir kembali dalam bentuk kehidupan yang berbeda. Nah, wanita ini merasa anaknya ini adalah reinkarnasi dari neneknya gitu. Kenapa? Karena pas anaknya ini ditunjukin foto neneknya dulu, reaksi anaknya tuh kayak gini. Showing Era this picture. I want to see how she reacts. Who is that? Just touching her own face. What the fuck? Is that you? Era, who is that? Why were you just touching your own face? Is that yours? Can we put this away? Who is that, Era? Kalau lihat reaksi anaknya, seakan-akan dia tuh kayak ngelihat diri dia yang dulu gitu ya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ini reinkarnasi dari neneknya? Atau ini hanya kebetulan aja? Asli, setan luar negeri ini baik banget sih. Coba nih, boleh untuk setan-setan Indonesia, contoh setan luar. Jadi, ada seorang pria yang bernama Brandon Robert. Dia ini suka bikin konten couple vlog gitu. Tapi terkadang, dia juga suka upload kejadian-kejadian horor yang terjadi di rumahnya. Dan itu tuh gangguannya emang ekstrim sih. Mungkin karena udah saking keseringannya diganggu ya, si Brandon ini tuh kayak bodoh amat aja dan berdamai sama keadaan gitu. Sampai suatu ketika, saat Brandon ini mau nyuci baju, dia ini digangguin lagi. Tapi kali ini, kejadiannya tuh bener-bener di luar dugaan. Can I help you? What? Are you trying to tell me something? I don't understand what you're doing. Am I forgetting something? Oh, I didn't put the softener. I don't know why you're moving that though. But you're right. The softener is much needed. I don't understand. I put the softener in. I don't understand what you're trying to tell me. You're trying to explain things to me like I'm an idiot. Something with the cat? You want me to get the cat? Rango! Rango? I don't know where he is. You're not gonna let me do the laundry now? I don't know what you want me to do. Is there something? Oh my god. I almost just killed you. Oh my god, thank you so much. Ethel, you are... Lihat kan, setannya itu nyelamatin kucingnya. Udah gitu ternyata setan di rumah Brandon ini kasih tahu namanya. You said you didn't touch it? No, why would I touch your food? No, that's moving. Well, that's still lighting. Jadi si Brandon ini kalau ada gangguan di rumahnya, ya mereka tahu kalau itu adalah si Ethel. Gimana? Kalian mau juga nggak kalau setan di rumah kalian kayak si Ethel ini? Biasanya penampakan yang terekam di CCTV tuh kayak apa sih? Paling bayangan putih transparan atau kayak orbs-orbs gitu kan? Nah yang ini beda guys. Jadi ada seorang wanita yang bernama Mbak Fitri. Mbak Fitri ini merekam rekaman CCTV yang ada di rumah sakit. Nah di satu ruangan itu ada 2 pasien yang lagi tiduran. Terus ada juga nih 1 orang keluarga yang nemenin salah satu pasien. Dan ada 1 perawat yang lagi kontrol salah satu pasiennya. Awalnya lancar-lancar aja, nggak ada yang aneh. Tapi tiba-tiba kejadian ini terjadi nih.
Kalian lihat kan, perawat ini ngelihat ada sosok anak kecil yang berdiri di dekat tempat tidur pasien. Abis itu dia langsung kabur. Tapi anehnya, setelah perawat ini pergi, ada 2 orang keluarga pasien yang masuk ke ruangan itu. Dan kelihatan mereka nih kayak santai aja gitu. Ya seakan-akan mereka nih gak ngelihat sosok anak kecil itu. Pas mereka ngelewatin anak itu, kelihatannya juga kayak nembus gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini beneran penampakan? Atau ini hanya editan? Wanita ini diliatin sama manekin kemanapun dia pergi. Jadi, ada seorang wanita bernama Rosana. Dia ini lagi berada di rumah ibunya. Di rumah ibunya ini emang banyak boneka sama manekin gitu. Nah, pas siang hari, dia ini ngelihat mulut manekinnya tuh kayak gerak gitu. Dia pikir dia cuma berhalusinasi. Karena manekin itu juga creepy, akhirnya dia puterin lah kepala manekinnya menghadap ke tembok. Tapi pas malam hari, dia malah mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Nih, lihat aja videonya. What? Asli ngeri banget. Kalau kalian ada di posisi Rosana, apa yang bakal kalian lakukan? Kenapa sih orang tuh demen banget ngoleksi boneka yang bentuknya tuh kayak manusia? Mending koleksi boneka dino kuning. Cita-citaku bukan apa-apa nih. Soalnya kejadian yang dialami Chika ini bener-bener creepy. Jadi pada suatu malam Chika ini lagi main laptop di kamarnya sendirian. Nah di kamar itu ada boneka bentuk manusia gitu. Ukurannya juga lumayan gede. Pas dia lagi main laptop, dia nih kayak lihat itu boneka gerak. Akhirnya dia coba record lah. Takutnya kan emang dia salah lihat gitu. Pas dicek yang gak gerak, akhirnya dia coba keluar kamar lah. Dia pikir mungkin kalau keluar kamar, itu boneka bakal gerak. Tapi malah ada kejadian yang lebih menyeramkan. Yeah, close the Cowboys, going on the road, give them a good win. See how they win. There's a saying in golf, there's no pictures on the scorecard. You're down, you don't care if it's by 5 or something like, you just happy that you moved to 2 or 2. The injury to Parsons, and he's not done anything at this point, he just let by a car with a left shoe off. How do you Pintunya ketutup sendiri, woi. Kok bisa ya? Pintunya ketutup sendiri. Dan ketutupnya tuh kayak bukan karena angin. Tapi belum selesai, guys. Si Chika ini masih penasaran. Akhirnya dia cobalah ngerekam boneka ini diem-diem. Dia ngomong ke bonekanya, coba lakuin lagi. Aku nggak lihat kok. Sambil membelakangi bonekanya. Chika ini ngerekam bonekanya melalui cermin yang ada di depannya ini. Dan gak lama kemudian, ini yang terjadi. Ngeri banget kan? Kok bisa ya? Tangannya tuh gerak gitu. Jadi katanya kakeknya ini emang suka ngoleksi barang-barang antik gitu guys. Salah satunya boneka itu. Bisa dilihat juga kan dari video tadi rumahnya tuh kayak banyak banget barang-barang gitu. Ngeri banget sih. Kalian punya juga nggak boneka bentuk manusia? Jangan sembarangan bukain pintu kalau ada yang ketok tengah malam. Karena wanita satu ini mengalami kejadian yang menyeramkan pada saat dia di rumah sendirian. Jadi, pada suatu malam, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Kenceng banget, berkali-kali. Awalnya, dia ini nggak mau bukain, soalnya dia ini sendirian. Tapi karena nggak berhenti-berhenti, akhirnya dia beraniin diri lah buat buka itu pintu. Cuman, sambil record juga buat laporan ke ibunya. Pas dia buka pintunya, malah banyak kejadian seram yang terjadi. Nih, lihat aja videonya. क्या क्या
Pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Terus pas dia mau balik ke kamar, malah spraynya ini kayak ada yang narik dan ada bayangan tangan hitam di atas pintunya. Ngeri banget ya. Kalau kalian ngalamin kayak gitu, apa yang bakal kalian lakukan? Paksain tidur atau kabur ke rumah tetangga? Tulis di kolom komentar ya. Kalian pernah nggak sih bikin video unboxing dari teman-teman kalian? Nah, wanita asal Brazil ini juga mau merekam momen pada saat dia unboxing kado-kado dari teman-temannya. Pada saat itu, dia unboxing kadonya ini di meja depan rumahnya. Kalau kalian lihat videonya, awalnya tuh nggak ada yang aneh. Tapi coba kalian perhatiin baik-baik deh. Tudo bem, no dia das mães atrasado, mas ela me deu. É espelhinho de bolsa, deixa eu abrir e mostrar. Olha, que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Olha aí. E agora vamos... Olha aí. Olha aí. Olha aí. Kelihatan kan, dari pantulan kaca itu, kayak ada wajah seseorang. Awalnya mungkin kalian berpikir itu keluarganya atau enggak pantulan mukanya dia gitu. Tapi pada saat wanita ini ngasih tahu tempat dia unboxing, di depannya itu langsung halaman rumah, jadi nggak ada kaca di depannya. Kira-kira muka pucat yang ada di cermin itu muka siapa? Atau mungkin ini hanya fenomena pareidolia? Gimana menurut kalian?